Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Muhammad Farid Labib Fatriadin dari kelas 6B Pendidikan Bahasa Arab ingin mempresentasikan tentang metode kajian Nahwu Arabi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu Nahwu menurut bahasa. Nahwu adalah at-thariq wal jihah, jalan atau arah. Dan menurut Ar-Razi, Nahwu adalah at-thariq wal qasd. Akan tetapi Nahwu menurut istilah ulama klasik adalah terbatas pada pembahasan masalah al-bina wal i'rab dan bina, yaitu penentuan baris ujung sebuah kata sesuai dengan posisinya dalam kalimat atau jumlah yang mereka definisikan sebagai berikut ini. Nahwu adalah aturan-aturan yang dapat mengenal hal ihwal kata-kata bahasa Arab baik dari segi i'rab maupun bina. Lalu di sini ada pengertian nahwu menurut terminologi. Seperti yang disebutkan oleh Asyiban yang mendapat kritik dari Dr. Ibrahim Mustafa dalam kitabnya, yaitu suatu ilmu yang mempelajari keadaan-keadaan dari akhir kata, i'rab atau bina. Ibnu Jinni menyebutkan bahwa ilmu nahwu adalah menuju cara bicara orang Arab dalam hal perubahan pada i'rab dan lainnya seperti tasniyah, jamak takhir, taksir, idhofah, nasab, tarkib dan lainnya, agar orang yang bukan berbahasa Arab bisa meniru kefasihan orang Arab sehingga mereka berbicara dengan bahasa Arab meskipun bukan dengan orang Arab. Dan jika mereka menyimpang dari bahasa Arab maka dikembalikan berdasarkan kaidah nahwu tersebut. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran ilmu nahwu. Yang pertama adalah menjaga peserta didik dari kesalahan berbahasa dengan kaidah kebahasaan yang dipelajarinya. Lalu ada mendidik kemampuan intelektual peserta didik agar berpikir logis dan bisa menunjukkan yang mana struktur, ungkapan, kata dan kalimat. Lalu membiasakan peserta didik untuk mengamati serta mencermati berbagai contoh agar bisa membandingkan, menganalogi, menyimpulkan, juga agar rasa bahasa dan sastra mereka berkembang. Lalu di sini ada lagi melatih peserta didik agar mampu mereproduksi dan menyusun kalimat, uslub, ungkapan dan performa kebahasaan secara benar. Ya, juga mampu mengevaluasi performa yang salah menurut kaidah yang baik dan benar. Lalu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ucapan dan tulisan dan membantu peserta didik agar mampu menggunakan bahasa Arab yang terucap dan tertulis secara baik dan benar. Nah, untuk dapat menguasai keterampilan dengan menggunakan teori ilmu nahwu ini, agar tujuan fungsionalnya bisa tercapai, maka harus melatih dan mempraktekannya dalam keterampilan berbahasa, baik kalam, qiraah maupun kitabah, karena tidak mungkin seseorang dapat menguasainya hanya dengan menghafalkan rumus dan kaidah di luar kepala saja. Lalu di sini ada metode pembelajaran terkait ilmu nahwu Arabi. Di sini ada metode pembelajaran at-thariqah al-qiyasiyah, metode deduktif. Metode ini disusun berdasarkan pola pikir deduktif, yakni berpikir dari umum ke khusus, dari ketentuan umum menuju penerapan khusus, dari kaidah menuju contoh. Lalu di sini ada metode at-thariqah al-mu'addalah, metode modifikasi. Metode ini merupakan hasil modifikasi dari dua metode sebelumnya dengan mengajarkan nahwu melalui teks dengan topik-topik yang menarik bagi siswa. Lalu selanjutnya ada at-thariqah al-istiqra'iyah, metode induktif. Metode ini disusun berdasarkan pola pikir induktif, berpikir dari khusus ke umum, dari penerapan khusus ke umum, dari contoh ke konsep. Lalu selanjutnya ada at-thariqah an-nasyat, metode aktivitas. Metode ini menuntut banyak aktivitas yang melibatkan peserta didik untuk mengumpulkan kalimat dan struktur yang mengandung konsep kaidah-kaidah yang hendak dipelajari berbagai sumber yang
otentik seperti koran, majalah, dan lain-lain. Lalu ada at-tariqah al-mushkilat, metode problem solving. Metode ini dilaksanakan atas dasar menyelesaikan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang ditemui siswa ketika berbicara ataupun menulis, sehingga pelajaran takbir atau qiraah bisa menjadi langkah awal untuk mendeteksi kesulitan-kesulitan nahwu yang dihadapi siswa. Lalu di sini ada pendekatan standar eksplisit. Para ahli tata bahasa setelah menyusun beberapa aturan tata bahasa mereka memperlakukan aturan ini untuk bahasa. Setiap kali mereka ditentang oleh contoh yang berbeda dengan mereka untuk meminta pada penjelasan atau deskripsi yang aneh. Tata bahasa Arab bergantung pada kriteria yang berbeda dalam menganalisis organisasi linguistik. Misalnya dalam pembagian kata-kata bahasa Arab, menemukan bahwa beberapa dari mereka menganggap bangunan atau bentuk itu sebagai dasar pembagian. Sementara itu, bagian lainnya didasarkan pada makna atau fungsi. Para ahli tata bahasa Arab bahkan jika mereka lumpuh dengan studi mereka, semua tingkat bahasa, fonetik, dan murni, struktural, dan semantik telah mencampurkan level-level ini dengan sangat kuat seperti kita lihat dalam literatur tata bahasa awal dan akhir sama. Lalu selanjutnya tata bahasa Arab secara sengaja memiliki berbagai dialek dan membingungkan mereka dengan mencoba menemukan kecenderungan umum untuk mereka semua. Metode deskriptif memeriksa setiap dialek secara terpisah. Nah, para ahli tata bahasa Arab tidak mampu mempelajari fase-fase berturut-turut dari sejarah bahasa yang mencakup 3 abad, dari sekitar 100-200 tahun sebelum Islam hingga akhir apa yang mereka sebut era protes. Gelombang untuk periode ini, bahasa tidak dapat dibuktikan dari segi struktur dan pengucapan. Para ahli telah melihat pendekatan deskriptif memiliki perbedaan antara penelitian kontemporer berturut-turut atau sinkronis. Pemikir Arab juga terpesona oleh logika Aristoteles, sehingga apa yang menjadi penting di dalamnya lebih dekat kepada filsafat. Filsafat adalah cara yang sama dan efek filsafat direpresentasikan dalam 3 poin, yaitu sebab, faktor, dan masalah substansi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.